Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita bacakan pada malam hari ini dan insyaallah akan kita ambil hikmah dan pelajaran berkaitan dengan makna cinta sesungguhnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat orang-orang yang mengaku cinta kepada beliau, tanpa mereka sadari mereka telah berkhianat. Kita lihat fenomena hari ini, tangan orang yang jelas-jelas musuh Allah paling utama di muka bumi, justru mereka cium. Mereka minta keberkahan. Padahal jelas-jelas Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin apa? Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang innal ladzina kafaru, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang menyatakan, yang menjelaskan mereka seburuk-buruk makhluk bukan komisi fatwa. Ini surat Al-Baqarah yang Allah sebutkan. Bahkan Allah juga menyebutkan apa kriteria orang musyrik, orang kafir itu. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Sungguh telah kafir mereka yang mengatakan Allah itu trinitas. Jadi aneh banget mengaku tokoh Islam, bahkan mendapatkan julukan imam besar, perlakuannya terhadap makhluk yang paling buruk di muka bumi, menjadi makhluk musuh utama di hadapan Allah, justru mereka sucikan, mereka elulukan, mereka minta keberkahan. Belum lagi kita tahu tentang toleransi kebablasan dengan ucapan semua agama saat mereka memberi ucapan salam. Jelas-jelas Komisi Fatwa saat bersidang di Bangka Belitung kemarin sudah mengeluarkan fatwa haramnya mengucapkan salam dengan berbagai agama. Tapi yang bantah siapa? Tokoh Islam juga, ormas Islam juga. Dengan pakai dalil kembali pada niat yang mengucapkannya, innamal a'malu binniyat. Dia bisa bayangkan itu. Belum lagi Masjid Istiqlal sebagai simbol masjidnya umat Islam di Indonesia, ternyata ada program MPU, ya, pengkaderan ulama Masjid Istiqlal, Majelis Pengkaderan Ulama MPU-nya Masjid Istiqlal. Ternyata salah satu sumbernya siapa? Zionis Yahudi bernama Gordon. Begitu viral, acara ini akhirnya dibubarkan, bukan di hari pertama, di hari kedua, udah berjalan seharian. Maka apa sebenarnya cinta sesungguhnya kepada Rasulullah SAW? Terlepas pasti terjadi terus perbedaan. Apa hukumnya perayaan Maulid? Yang jelas kalau kita baca literasi, tidak semua ulama sepakat Rasulullah SAW dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak semua sepakat. Ada yang mengatakan tanggal 6 Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di bulan Safar. Bahkan ada ulama mengatakan beliau dilahirkan di bulan Ramadan.
Semua ulama sepakat beliau diwafatkan tanggal 12 Rabiul Awal. Maka coba perhatikan. Selama ini orang merayakan Maulid, merayakan kelahiran atau sekalian dengan kematian beliau. Karena tadi apa bahasa kita? Semua ulama sepakat beliau wafatnya tanggal berapa tadi? 12 Rabiul Awal. Apa pantas wafatnya beliau dirayakan juga? Bagaimana sahabat-sahabat dengar berita duka? Kekasih mereka, junjungan mereka, panutan mereka, teladan mereka, bukan hanya untuk mereka, untuk kita semua. Saat beliau wafat nangis mereka. Hari ini umat yang mengaku cinta Rasulullah SAW beriang gembira, marawis, masjid jadikan ajang bernyanyi berdenda. Suara wanita dipertontonkan di depan, para laki-laki bukan mahram. Kok nggak ada yang protes ya? Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah baca nggak? Saat Umar mendengar berita Rasulullah SAW wafat, bagaimana reaksi Umar? Siapa yang berani mengatakan Rasulullah SAW telah wafat? Ku tebas batang leher. Saking kecintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW, karena ada peristiwa. Saat Umar mengatakan, tidak ada yang lebih aku cintai terhadap dirimu ya Rasulullah kecuali diriku. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, tidak wahai Umar, termasuk diri yang kau cintai dalam kehidupanmu adalah Allah dan Rasul. Termasuk kamu mengalahkan kecintaan pada dirimu sendiri. Semenjak itu Umar tertanam dalam jiwa dan menjadi ibrah untuk kita semua. Yang kita cintai dalam hidup hanya Allah dan Rasulnya, bukan selain Allah dan Rasul. Ayo, coba kau renungkan. Yang berani menyampaikan berita duka di depan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu siapa? Siapa yang berani mengatakan? Kan tadi Umar mengancam, siapa berani mengatakan Rasulullah SAW telah wafat, ku tebas batang leher. Siapa yang berani menyatakan? Abu Bakar As-Siddiq. Karena ucapan Abu Bakar yang membuat Umar tersadar. Kalau engkau menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi kalau engkau menyembah Allah, Allah tidak pernah mati. Wa hayyul la yamut. Dia maha hidup dan tidak pernah mati. Maka Abu Bakar membaca sebuah ayat, innaka maitun wa innahum maitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Umar tersadar. Rasulullah SAW hanya makhluk ciptaan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, siapapun pasti akan mati. Hari ini kita memperingati hari raya sekalian kematian beliau dengan sukacita. Bahkan kalau saya pengajian tabligh akbar tadi di Bekasi, sering saya sindir. Benarkah pengajian ini tabligh akbar makna cinta kepada Rasulullah SAW bisa kita wujudkan dengan kehidupan kita? Ayo saya challenge, saya tantang. Nanti zuhur yang bisa sholat zuhur sebanyak ini mampu nggak? Karena masjidnya hampir 2 kali masjid kita. Dan di mana-mana kalau saya kajian tabligh berkaitan makna cinta sesungguhnya kepada Rasulullah SAW dikemas dalam peringatan Maulid versi panitia dan orang yang undang, pasti selalu saya luruskan apa arti cinta sesungguhnya kepada Rasulullah SAW. Belum lagi, tidak sedikit mengaku cinta kepada beliau, tapi saat menyebutkan nama beliau atau mendengarkan nama beliau, apa semua kita mengucapkan sholawat? Masih ingatkah kita saat Rasulullah SAW menaiki anak tangga mimbarnya, setiap langkah anak tangga ada 3 anak tangga terucap kata-kata amin dari bibir beliau. Dan itu terdengar di telinga para sahabat. Sehingga begitu selesai khutbah Jumat dan sholat Jumat, sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kami mendengar ucapan amin dari bibir dan lisanmu. Apa jawaban beliau?
aku datangi malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril mendoakan 3 perkara. Dan aku diperintahkan mengucapkan amin. Salah satunya apa? Rohimah anfu abdin, celaka seseorang. Sama nama engkau disebut Muhammad, mereka enggan bersolawat. Pada apa fadilahnya bersolawat? Man shalla alaihi marrah, sallallahu alaihi asyram. Barang siapa bersolat untukku 1 kali, Allah akan bersolat untuknya 10 kali. Apa artinya Allah bersolat untuk kita? Allah berrahmatnya, Allah memberi ridhonya, Allah memberi ganjarannya. Tapi tidak sedikit narasumber mungkin di sini Allahu a'lam saat menyebutkan nama Rasulullah SAW mereka enggan bersalawat, apalagi jamaah. Pada doa malaikat Jibril celaka. Kira-kira doa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah SAW, doa ini dikabulkan Allah atau ditolak? Pasti dikabulkan. Maka ini yang terjadi. Kita lihat, ini ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu Anas ini asprinya Rasulullah SAW. Karena aspri berarti banyak mengetahui tentang perilaku kehidupan Rasulullah SAW. Anas bin Malik an Nabi SAW qala thalathun man kunna fi wajada halatul iman ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilahi mimma siwahuma. Kata Rasulullah SAW, ada 3 perkara. Kalau 3 perkara ini ada pada kehidupan seseorang, dia merasakan lezatnya iman. Berarti kalau tidak kita miliki 3 perkara ini, kita tidak merasakan lezatnya iman, halawatul iman. Yang pertama, saat kita mencintai Allah dan Rasulnya, mengalahkan cinta kita kepada yang lain, hanya menempatkan cinta kita hanya kepada Allah dan Rasul. Kalau itu mampu ada pada diri kita, kita merasakan lezatnya. Ayo kita bertanya pada diri kita masing-masing, termasuk saya. Sejauh mana kita mencintai Allah dan Rasul? Di antara ciri-ciri cinta kepada Allah, Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sosok mukmin sesungguhnya kata Allah saat disebut nama Allah bergetar hati. Sanubarinya bergetar, terpanggil jiwa. Merasa rindu begitu mendengar kata-kata Allah. Ada goncangan pada jiwa dan dirinya karena seperti orang jatuh cinta, berdebar, berjuta rasa. Bahkan Allah sebutkan di surah Al-Baqarah di ayat 165. Bagaimana sosok mukmin sejati kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sosok mukmin sesungguhnya dia menempatkan cintanya kepada Allah menjadi cinta prioritas paling utama dan pertama. Apa makna cinta kepada Allah? Saat kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Saat kita menjadi sosok hamba Allah sesungguhnya. Saat kita pandai bersyukur di hadapan Allah, bukan pandai mengeluh. Saatnya kita takut dalam hidupnya hanya Allah. Walam yakhsha illa Allah. Tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Hari ini kita lebih takut pada Allah atau pada selain Allah? Hari ini kita lebih takut pada hukum Allah atau hukum selain Allah? Hari ini kita lebih tunduk pada hukum Allah atau hukum di luar hukum Allah? Dan apa makna cinta sesungguhnya kepada Rasulullah SAW? Banyak sekali ayat-ayat yang Allah jelaskan makna cinta kepada Rasulnya Muhammad SAW. Yang pertama, yang sering kita dengar selama bulan Maulid, bulan Rabiul Awal dikenal dengan bulan Maulid. Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. Seolah-olah ayat dan surat ini menjadi ayat dan surat wajib setiap penceramah Maulid. Apa itu Pak Haji Zul?
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada qudwah hasanah, suri tauladan, yang wajib kita tiru, yang wajib kita teladani, yang wajib kita jadikan panutan dan idola, kata Allah. Bahkan Allah menjelaskan siapa orang yang memiliki kriteria menjadikan sosok Muhammad Rasulnya SAW menjadi idola dan panutan. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Ternyata ciri-ciri orang yang mengharapkan ridha Allah dan yakin akan datangnya kiamat saat mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, idola kepada di tengah kehidupan mereka, sosok cermin yang harus mereka ikuti. Wa dzakarallahu katsira, bahkan Allah menyebutkan kriteria orang ahli zikir di antaranya saat mereka menjadikan sosok Muhammad SAW menjadi teladan dan qudwah hasan. Dalil yang kedua, makna cinta kepada beliau. Kenapa Allah perintahkan kita menjadikan Rasulullah SAW menjadi qudwah hasan? Karena Allah jelaskan pada diri Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat mulia dan agung. Dalam surah Al-Qalam Allah sebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan di ayat 6. Sungguh pada diri engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung mulia. Bagaimana akhlak beliau Bapak Ibu? Saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak beliau, jawaban Aisyah khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi gambaran Quran, substansi Quran, deskripsinya Quran ada tercermin pada akhlak Rasul kita Muhammad SAW. Pada kita tahu Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Kalam. Kitabullah. Inna asdaqal hadis kitabullah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya sebuah perkataan yang tidak mengandung dusta, semua yang mengandung kebenaran adalah kitabullah, Al-Quran. Dan itu adalah cerminan akhlak Rasul kita Muhammad SAW. Dalil yang ketiga, Allah menyebutkan di surah Ali Imran di ayat 31. Apa syarat orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah? Jawaban Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31, saat kita mampu menjadikan Rasulullah SAW semua perbuatan, ucapannya dan tindakannya kita jadikan sebagai teladan dan kita ikuti dan ikuti. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu mengakui cinta kepada Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti Rasulku, kata. Apa makna ikuti Rasulku? Nanti kita jelaskan ayat berikut, dalil berikut. Maka apa jaminan Allah saat kita mampu menteladani Rasulullah SAW, ikuti ajaran beliau? Jaminan dari Allah, yuhibbukumullah, kamu akan mendapatkan cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan cinta dan ampunan Allah, ikuti Muhammad SAW. Teladani, jadikan dia panutan, pemimpin, tuntunan. Bukan sebaliknya, mengaku cinta Rasulullah SAW, tingkat sholawat aja males, belum lagi yang lain. Yang keempat, apa perintah Allah terhadap ajaran Rasulnya Muhammad SAW? Lihat surah Al-Hasyr, surat 59 di ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasulku ambillah, teladani dia, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulku Muhammad SAW tinggalkan. Yang dilarang tinggalkan. Jauhi perkara yang dilarang oleh Rasulku. Ini perintah Allah.
mulai kebuka. Apa arti cinta kepada Rasulullah SAW? Saat kita mampu mengamalkan perintah-perintah beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, berarti inilah arti cinta. Dan berikutnya yang kedua, saat kita menjauhi larangan-larangan dari Rasulullah SAW. Jadi Allah yang langsung menjelaskan, kehidupan kita bukan hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, tapi Allah juga memberi petunjuk berikutnya. Semua perintah Rasulullah SAW harus kita jalankan, dan semua larangan-larangan Rasulullah SAW harus kita tinggalkan. Dalilnya apa tadi? Surah Al-Hasyr, surat 59 di ayat 7. Dalil yang kelima, apa syarat mengaku taat kepada Allah? Apa syarat utama mengaku cinta Allah? Jawaban Allah, lihat surah An-Nisa, surat keempat ayat 80. Mayuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, menjalankan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, sungguh dia telah mentaati Allah. Berarti apa maknanya? Syarat mengaku taat pada Allah, apa syaratnya? Ittiba, amalkan sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Nah sekarang banyak mengaku taat pada Allah, cinta Allah, tapi sunnah banyak meninggalkan atau banyak menjalankan? Coba jujur, umat Islam mana yang lebih banyak dihadiri saat perayaan Maulid atau sholat subuh berjamaah? Kenapa Ustaz? Ada jamuan. Emang subuh nggak bisa kita buat jamuan? Gimana Pak Haji? Coba buat setiap kajian subuh ada jamuan. Yang hadir gitu-gitu juga kok. Kalau tadi pagi dalam kajian saya hadir Dr. Hendra, kenapa ramai? Karena fakir miskin dikerahkan di masjid perumahan Villa Citra Bantar Jati Pak, namanya masih atau saya ngajar setiap Sabtu pekan ketiga, ya ada lebih 100. Dan jujur kita jamu, setiap fakir miskin dapat sembako, ya hadirlah Allah. Memang salah satu strategi memakmurkan masjid Pak Azul, ya kita kerahkan duafa kita. Jadi santunan itu kita beri bantuan kepada mereka. Syaratnya apa? Mereka menghadiri pengajian, ramai nggak kira? Pasti ramai Pak Azul. Karena strategi ini saya pakai untuk binaan saya 150 anak ayat ibu duafa. Begitu ada kajian saja udah pasti ramai, ada 150 ya ramai. Tambah jamaah setempat. Udah berapa? Ya udah pastilah. Itu contoh. Nah, ini ada ketua DKM baru, semangat baru. Saran saya, usul saya, binaan-binaan kita itu kita beri bantuan syaratnya saat mereka menghadiri pengajian supaya mereka dapat ilmu. Bahkan saya buat aturan, duafa saya, anak yatim saya nggak ikut pengajian saya, nggak ada yang namanya saya kasih bantuan. Kecuali dia sakit, ada udzur syar'i. Kalau enggak, dia lupa atau dia malas, nggak bakal nangis darah, apa akan saya kasih. Karena ilmu lebih utama. Bekal mereka. Coba Pak, buat aturan itu. Termasuk zakat fitrah, syaratnya apa? Sholat isya berjamaah di Masjid Al-Falah. Kira-kira membludak nggak sholat isya? Apa para DKM dan jamaah Al-Falah? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, pahala yang mengajak yang kita tunjuk kebaikan, dia ikuti kebaikan kita, pahala mereka mengalir di kita. Nah, ini tugas Abang Syafruddin. Jabatan adalah amal. Sejauh mana jabatan kita mampu kita wujudkan sebagai amal soleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang sudah dikerjakan Pak Doni dan sebelum-sebelumnya, yang bagus kita lanjutkan, yang kurang mari kita sempurnakan. Walaupun sempurna milik Allah, minimal ada effort, ada ikhtiar usaha lebih baik daripada periode yang lalu. Mangkana yaumu khairan min amsi fawarabi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Barang siapa yang hari ini DKM periode ini lebih baik pada DKM sebelumnya, itulah seseorang beruntung, champion, winner.
Jadi usul saya itu, kalau ingin ramai masjid Al-Falah, semua binaan kita kerahkan. Yang nggak hadir tanpa udzur syar'i, tanpa alasan, jangan dikasih. Jadi mereka benar-benar sungguh-sungguh. Kita lanjut, itu dalil yang kelima. Allah yang mengatakan bahwa syarat mengaku cinta kepada Allah saat kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Dalil yang keenam. Ini udah gak main-main. Siapapun yang meremehkan ajaran Rasulnya Muhammad SAW, saat ditanya kenapa tidak puasa Senin Kamis, kan cuma sunnah Ustaz. Saat ditanya kenapa gak merah jenggot, kan cuma sunnah Ustaz. Saat ditanya kenapa celananya masih di bawah mata kaki, tidak isbal, kan sunnah Ustaz. Siap-siap kata Allah. Buka surat Al-Furqan, surat 25 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Orang-orang yang terjebak dengan istilah fikih sehingga menyebabkan orang ini meremehkan mengamalkan sunnah, karena dia pahami mengerjakan sunnah mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Hakikatnya tidak salah kaidah, tapi yang salah saat orang ditanya kenapa tidak mengamalkan sunnah ini, kan cuma sunnah. Lihat surah Al-Furqan ayat 27. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi, dan saat orang-orang yang berbuat zalim menggigit jarinya, menyesal. Penyesalannya dia ungkapkan, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Aduhai celaka aku, kenapa aku tidak mengikuti tuntunan jalan bersama Rasulullah SAW. Celaka aku, nyesal aku. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Lihat ayat 28. Aduhai celaka aku, kenapa aku jadikan kiaiku, tokohku, ustadku, siapapun, aku jadikan mereka panutanku, bukan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyesal. Saya mohon tolong buka nanti di rumah. Surat Al-Furqan ayat 27 sampai 30. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal. Ingat, penyesalan kehidupan dunia insya Allah ada hari esok. Tapi kalau penyesalan di akhirat, hari apa? Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari enggak ada manfaat lagi harta, turunan, kerabat, kecuali mendatangi Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bawa keimanan dan amal soleh. Amal soleh baru disebut amal soleh kalau kita kerjakan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena kalau amal tidak sesuai tuntunan Allah dan Rasul, diterima atau ditolak? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada contoh dan perintah dari kami, apa kata Rasulullah SAW? Tertolak. Maka surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Lihat ayat 29. Laqad adallani 'anil dzikri. Orang-orang yang aku jadikan panutan selain Rasulullah SAW, mereka telah menyesatkan aku, pada jelas-jelas terang benderang. Yang harus kita ikuti hanya Rasulullah SAW, karena beliau mendapatkan mandat risalah tahu, karena beliau sesungguhnya mendapatkan SK sebagai utusan Allah. Kami para ulama dapat SK dari Allah. Justru ulama sesungguhnya kata Allah apa? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Lihat surat Fatir ayat 24. Siapa manusia yang paling takut di depan Allah? Ulama, betul? Sekarang coba cari ulama mana yang takut pada Allah. Banyak atau langka? Mas, ulama yang takut pada Allah banyak atau langka? Kita rindu sosok Buya Hamka.
berani meletakkan jabatan ketua umum MUI saat itu karena rezim saat itu meminta kepada beliau untuk MUI keluarkan fatwa bolehnya Natal bersama, bolehnya mengucapkan selamat Natal. Apa kata Buya Hamka? Saya letakkan jabatan. Coba bayangkan. Hari ini betapa mudah orang jadi ustadz dan ulama, hanya bisa mimpin doa, bisa yasinan menjadi ulama. Kemarin 2 malam yang lalu saya bagi pernikahan jamaah, yang jadi imam sholat maghrib, astagfirullah, bacaan nggak jelas panjang pendeknya makhorin, jadi imam. Saya tanya, itu imam tembakan ya? Imam tetap begitu baca. Kan dianggap berarti rata-rata dia bisa cuma bacaan Al-Fatihah dengan surat-surat ayat ringkas itu, ya, dan jadi imam hari ini. Maka tidak aneh artis jadi imam, artis jadi penceramah, pelawak jadi dai kondang. Betul tidak sekarang? Bahkan pemain sinetron, saat dia main sinetron dia jadi pemain sinetron, tapi saat dia ceramah di BSI prioritas dia jadi penceramah. Pemain sinetron jadi penceramah BSI prioritas saat itu. Coba bayangkan, dia hafal naskah karena terbiasa hafal naskah. Nah, kacau. Maka apa kata Allah? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazura. Sungguh syaitan itu mengkhianati manusia. Dia sengaja mengajak kita itu memilih bukan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, kita lebih yakin dengan petunjuk para kiai. Saya tidak mengatakan semua kiai salah. Saya tidak pernah mengatakan semua habib itu keliru. Tapi jangan sampai kita lebih ikut atau petunjuk mereka dibanding petunjuk Allah dan Rasul. Saya mau nanya, rokok itu hukumnya apa? Haram atau makruh? Nah, dia bilang makruh. Arti makruh itu apa? Makruh, nggak begitu. Makruh itu fikihnya dulu. Makruh itu sesuatu yang dibenci, dikerjakan apa? Kalau makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Betul ya? Makruh. Kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Padahal arti makruh sesungguhnya dari bahasa itu sesuatu yang dibenci. Siapa yang membenci Allah? Kok berat? Kenapa hukum rokok dari makruh naik ke haram? Yang pernah saya sampaikan di sini saat kita bersidang di Sumatera Barat, kita undang pakar nikotin, pakar kesehatan, pemerintah dan produser rokok. Terjawab dalam sidang tersebut, ternyata mudaratnya rokok lebih besar dibanding manfaatnya. Maka kita kaitkan dengan surah Al-Baqarah 219. Saat Allah menyatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min nafi'ihima. Apa kata Allah? Ditanyakan kepada engkau Muhammad tentang hukum khamar dan judi. Katakanlah 2 perkara yang memiliki dosa yang besar, tapi Allah dengan jujur mengatakan ada manfaat. Sudah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Tapi Allah juga menyatakan dosa dari 2 perbuatan lebih besar. Artinya madaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Maka Allah haramkan judi dan khamar. Maka dari situlah keluar hukum tentang rokok dari makruh ke haram. Tapi yang banyak merokok umat Islam atau orang kafir? Yang membuat produsen rokok itu kaya orang Muslim, orang Islam atau orang kafir? Gitu.
Ya, kita manfaatkan sedikit waktu. Jadi sesudah Allah menjelaskan makna cinta kepada Rasulnya Muhammad SAW, Allah juga menggambarkan bagaimana sosok Rasulnya Muhammad SAW di tengah kehidupan. Dalam surah Al-Fat Allah sebutkan asyidda walal kufar ruhamau bainahum. Dari sinilah disebutkan kita harus memahami antara wala dan al-bara. Wala itu cinta kepada sesama muslim, saudara muslim. Sedangkan baro kita benci dengan orang-orang kafir. Hari ini terbolak-balik antara wala dan baro. Pengajian saudara muslimnya dibubarkan, ustadznya dikejar-kejar kayak pencuri. Sedangkan kegiatan orang kafir mereka lindungi, mereka jaga. Kami garda terdepan. Na'udzubillah. Pada mereka-mereka itu mengaku cinta Rasulullah SAW. Apa diantaranya? Mereka adakan perayaan Maulid dengan alasan apa? Mencintai Rasulullah SAW. Tapi mereka kerjakan jauh dari makna cinta sesungguhnya kepada Rasulullah SAW. Puncaknya Bapak, ingat main-main. Tolong buka surat An-Nisa, surat keempat ayat 115. Wa may yushakikir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul Muhammad SAW, yang tidak menjadikan beliau sosok tuntunan dan panutan dalam segala hal, min ba'di ma tabayyana al-huda, sesudah Allah datangkan huda, petunjuk Rasulku Muhammad SAW, kalau kalian ikuti mendapatkan cintaku, kasih sayangku, rahmatku dan ampunanku. Syarat kalian mengaku cinta kepada Rasul, saat kalian jadikan Rasulku sebagai panutan, teladan. Tapi kalian tidak mengikuti itu, justru kalian menentang ajarannya, kalian remehkan arti sunnah. Coba lihat ayat. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka yang mengikuti jalan bukan jalan orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka tersesat. Catat Pak Zul dan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini janji Allah, ini sumpah Allah. Allah biarkan orang tersebut dalam kesesatan. Saat siapapun dalam hidup seseorang tidak menjadikan Rasulullah sebagai panutan, tuntunan di tengah kehidupan mereka, baik urusan ibadah, muamalah dan sebagainya, Allah biarkan mereka tersesat. Contoh apa? Pernah dengar nggak orang mengucapkan salawat saat sholat taraweh? Sholat taraweh, pernah dengar nggak? Saat Bilal baca, kan ada salawat tuh, ada yang merasa ini nggak marah? Itu menghina Rasulullah SAW. Salawat aja lele. Coba ya. Pada Rasulullah SAW mengatakan man shalla alaihi marrah sallallahu alaihi asyran. Yang bersolat untuk satu kali, Allah bersolat untuknya 10 kali. Bayangkan. Dan Allah memerintahkan, menyatakan dirinya bersolat untuk Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikatnya bersolat untuk Rasul. Datang kita lele. Kok enggak ada yang protes?
wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang menentang ajaran Rasulullah SAW, yang tidak mengikuti sunnah beliau, tidak menghidupkan sunnah-sunnah beliau, apa kata Allah? Ku campakkan ke neraka jahanam, dan itu tempat seburuk-buruk tempat. Lihat nanti surah An-Nisa ayat 115. Dan apa kata Rasulullah SAW? Arti cinta ke beliau-beliau, man ahya sunnati faqad habani wa man habani wa kana fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku dia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku dia berhak bersamaku dalam surga. Lihat lagi hadis yang dari Muslim, kullu ummati dakhal jannah delapan aba. Semua umat masuk surga kecuali enggan. Qila faman aba ya Rasulullah. Sahabat begitu mendengar ada orang enggan masuk surga heran mereka. Maka mereka bertanya, siapa enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala fil jannah wa man asani faqad aba. Yang mengikuti sunnahku, menghidupkan sunnahku, dia masuk surga bersamaku. Wa man asani faqad aba. Yang enggan mengamalkan sunnahku, mereka enggan masuk surga bersamaku. Bahkan pentingnya kita beramal sesuai tuntunan Rasulullah SAW, bukan pakai logika kita, bukan pakai hawa nafsu dan perasaan kita. Ada 3 orang ingin bertemu langsung Rasulullah SAW. Qadarullah beliau tidak berada di rumah, yang ada istrinya Aisyah. Maka di belakang tabir mereka menceritakan keadaan mereka dalam beribadah di hadapan Allah. Yang satu mengatakan, aku tidak mau menikah supaya hidupku beribadah pada Allah. Tolong tanyakan bagaimana kedudukanku di hadapan Allah. Aku nggak menikah supaya hidupku beribadah. Yang satu lagi apa bang? Dia mewajibkan sholat malam dan dia tidak mau tidur sepanjang malam. Bagaimana kedudukanku di hadapan Allah? Yang satu lagi dia rajin berpuasa dan dia selalu berpuasa dengan cara apa? Puasa wisal. Kita berbuka puasa begitu azan maghrib. Bahkan kalau kita puasa saat ingin berbuka, sering nggak cari channel TV mana duluan azan? Cari channel radio mana duluan adzan. Kalau kita buka puasa gitu, mana duluan adzan kita ini. Dengan alasan apa? Sunnah segera berbuka. Orang ini kita buka puasa adzan, dia lanjut. Logikanya apa 3-3 ini? Kan itu baik. Aku nggak menikah kan bagus. Aku nggak tidur malam kan bagus. Dia pakai logikanya. Begitu datang Rasulullah SAW diceritakan tentang keadaan 3 orang ini, apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak ada manusia yang lebih bertakwa di hadapan Allah kecuali diriku. Tidak ada yang lebih dekat dengan Allah kecuali diriku. Apa kata beliau? Aku menikah. Aku mewajibkan sholat malam untuk diriku, tapi aku istirahat dan tidur. Dan aku berpuasa, tapi aku berbuka. Lihat kata-kata beliau terakhir di hadis yang panjang ini. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku bukan umatku. Yang meninggalkan sunnah-sunnahku, meremehkan sunnahku, bukan umatku. Puncaknya, apa kata beliau Rasulullah SAW? Umatku disediakan oleh Allah sebuah telaga bernama Al-Kautsar. Barang siapa minum air di telaga ini seteguk saja, dia tidak pernah kehausan selamanya. Dan Allah menyiapkan bejana-bejana sekitar telaga Al-Kautsar, jumlahnya sebanyak bintang di langit. Tapi ada segolongan umatku dilarang oleh Allah. Dan aku bertanya, kenapa ya Allah? Mereka umatku, kenapa tidak Engkau izinkan mereka menikmati air telaga Al-Kautsar? Apa jawaban Allah? Hei Muhammad, engkau tidak tahu sepeninggalan engkau mereka meninggalkan sunnah-sunnah. Kembali hadis yang kita baca, salah satu kita merasakan lezatnya iman saat tertanam pada diri kita. Hanya Allah dan Rasulnya kecintaan kita yang paling utama, mengalahkan di luar kecintaan kita pada Allah dan Rasul. Hanya Allah dan Rasul yang menjadikan sebuah kecintaan yang abadi di tengah kehidupan kita, dalam jiwa dan sanubari kita. Kalau itu ada pada diri kita, kita akan merasakan lezatnya. Yang kedua di hadis ini, saat kita mencintai saudara kita karena Allah, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena ketapatan atau kecantikan, tapi kita mencintai saudara kita karena Allah. Dan yang ketiga di hadis ini disebutkan, kapan kita merasakan lezatnya iman? Saat kita benci kembali kepada kekafiran, saat kita benci kepada kebodohan, saat kita benci kembali kepada kekufuran, kemaksiatan, perbuatan manusia syirik, termasuk perbuatan bid'ah.
yang tidak ada tuntunan dalam ibadah, kita benci sebagaimana kita benci saat kita dilemparkan ke dalam neraka. Siapa yang di sini kok dilemparkan neraka happy, bahagia, angkat tangan? Ada yang cita-citanya masuk neraka dulu biar ketemu artis mungkin, atau ketemu teman mega play kali, mancing kali. Ada yang cita-citanya itu, pasti semua benci kita dimasukkan dalam neraka. Maka rasa lezatnya iman akan terasa saat kita tidak mau kembali ke zaman jahiliyah. Kita nggak bangga menjadi sosok playboy. Kita nggak bangga saat kita mengandung kesyirikan, percaya orang pintar, percaya kuburan keramat, percaya tatoyur, bahwa burung gagak hinggap depan rumah ada mati. Sudah kita tinggalkan. Saat mampu kita tinggalkan tatoyur tersebut, ada rasa lezatnya iman. Hanya ini karena waktu, ya. Ada pertanyaan? Masih ada 2 menit setengah. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Semoga kita bisa maknai cinta sesungguhnya pada Allah dan Rasulnya. Dan orang beriman, apapun perintah Allah dan Rasulnya hanya apa? Ucapannya sami'na wa ata'na. Lihat surat An-Nur, surat 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang beriman, apapun perintah Allah dan Rasulnya, ternyata arti cinta kepada Rasulnya saat kita mampu mengamalkan sunnah, ucapan orang beriman apa? Kami dengar, kami laksanakan. Jaminannya apa kata Allah? Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab, surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Pantas yang mengaku dia beriman baik laki-laki maupun perempuan, nggak pantas dia memilih pilihan yang lain. Arti cinta bukan sekedar kita mengaku cinta, tapi arti cinta sesungguhnya saat kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit menjadi manfaat saya menyampaikan dan kita semua. Mohon maaf atas kekurangan saya. Fastaghfirul khairat. Nasrullah fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.